Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elin Pernamasari dari jurusan Manajemen semester 3, kelas 03 SMJP 029, Universitas Pamulang. Di sini saya akan mempresentasikan yaitu mengenai memperkenalkan ikon dasar jendela pada aplikasi PowerPoint. Yang pertama ada bagian-bagian Microsoft PowerPoint. Yang pertama ada Quick Access Toolbar, 2 title bar, Windows menu, tab menu, ribbon tool, scroll bar, view bar, dan zoom menu. Di sini saya yang pertama akan menjelaskan dari bagian-bagian yang ada di Microsoft PowerPoint. Yang pertama yaitu ada tab menu file, di mana dalam tab menu file ini terdapat beberapa perintah yang dapat digunakan seperti membuka jendela PowerPoint, menyimpan file yang sedang dikerjakan, mencetak file tersebut, dan lain-lain. Di mana di dalam tab menu file ini terdapat beberapa ikon. Yang pertama ada info, berisi keterangan informasi dari halaman PowerPoint yang sedang kita buka, seperti ukuran file, jumlah slide, tanggal dibuat, dan terakhir kali modifikasi, dan masih banyak lagi. Yang kedua ada new, di mana ikon ini dapat digunakan untuk membuka jendela atau halaman PowerPoint baru. Yang ketiga ada open, di mana ikon ini adalah sebuah perintah untuk membuka file PowerPoint yang terdapat di dalam penyimpanan perangkat tersebut. Yang keempat ada save, di mana ikon ini merupakan perintah untuk menyimpan file PowerPoint yang sedang kalian buka. Yang kelima yaitu ada save as, di mana perintah ikon ini perintah untuk menyimpan file yang sedang dibuka ke dalam folder yang diinginkan, dan kalian juga dapat mengubah namanya. Yang ketujuh ada print, di mana kalian ikon ini digunakan untuk mencetak file tersebut, dan pastikan bahwa perangkat yang kalian gunakan sudah terhubung dalam alat pencetak atau printer. Yang kedelapan ada share, di mana kalian dapat menggunakan ikon ini untuk membagikan file tersebut ke orang lain yang kalian hendaki melalui email. Lalu ke 9 ada export, di mana perintah ini untuk mengubah ekstensi dari file tersebut ke bentuk lain. Dan kebanyakan orang itu merubah file presentasi menjadi file berjenis PDF atau video. Yang ketiga ada close, di mana perintah ini untuk menutup jendela PowerPoint yang kalian buka. Yang selanjutnya ada account, di mana kalian sudah memiliki akun Microsoft Office dapat melakukan sign in di bagian account tersebut. Dan yang terakhir ada option, di mana ikon ini yaitu menu yang berisi pengaturan lanjutan dari file PowerPoint yang sedang kalian buka. Yang kedua ada tab menu home, di mana dalam tab menu home ini ada beberapa menu dan ikon. Yang pertama ada menu clipboard. Di menu clipboard ini ada 4 ikon. Yang pertama paste, yaitu untuk menempelkan teks atau objek yang sebelumnya sudah kalian copy atau cut ke dalam slide yang dipilih. Lalu yang kedua ada copy, di mana ikon ini berfungsi untuk menyalin teks atau objek yang dipilih dan ditempelkan ke bagian yang kalian inginkan di PowerPoint. Lalu yang ketiga ada cut, di mana ikon ini berfungsi untuk memotong atau memindahkan teks atau objek yang dipilih dan ditempelkan di bagian pada Microsoft PowerPoint. Yang keempat ada format painter, di mana dalam ikon ini terdapat untuk menirukan format pada suatu bagian ke bagian lain dengan cara kalian harus memilih bagian yang formatnya ingin ditiru, lalu klik format painter, kemudian arahkan pointer menggunakan mouse ke bagian yang hendak disamakan formatnya. Yang kedua itu ada menu slide, di mana di menu slide ini terdapat beberapa ikon. Yang pertama ada new slide, di mana ikon ini digunakan untuk menambahkan halaman slide baru. Yang kedua ada layout, di mana perintah ini untuk memilih tampilan tata letak pada slide yang dipilih. Yang ketiga ada reset, di mana untuk mengembalikan format slide yang dipilih menjadi default bawaan sistem. Dan yang terakhir ada section, di mana untuk menjadikan beberapa slide menjadi satu bagian. Lalu yang ketiga itu ada menu font, di mana di menu font ini juga terdapat beberapa ikon. Yang pertama ada font box, di mana dalam ikon ini berisi beberapa jenis font yang dapat dipilih sesuai yang kalian inginkan. Yang kedua ada font size, di mana ikon ini berisi perintah untuk memilih ukuran teks yang ingin digunakan. Lalu yang ketiga ada increase font size, di mana dalam ikon ini untuk memperbesar ukuran teks yang dipilih secara bertahap. Lalu yang keempat ada decrease, di mana dalam ikon ini perintah untuk memperkecil ukuran teks yang dipilih secara bertahap. Yang kelima ada clear all formatting, di mana dalam ikon ini berisi perintah untuk menghapus format pada teks yang dipilih dan mengembalikan format teks ke pengaturan default. Lalu ada icon bold, di mana dalam icon ini digunakan untuk membuat teks yang dipilih menjadi tebal.
Lalu ada italic, di mana perintah ini untuk membuat teks yang dipilih menjadi miring. Lalu ada underline, di mana icon ini berisi perintah untuk memberikan efek berupa garis bawah pada teks yang dipilih. Lalu ada text shadow, di mana icon ini berisi perintah untuk memberikan efek bayangan pada teks yang dipilih. Lalu ada strike through, di mana dalam icon ini digunakan untuk memberikan efek garis tengah pada teks yang dipilih. Lalu selanjutnya ada character spacing, di mana icon ini berisi untuk mengatur jarak antara karakter atau huruf pada bagian yang dipilih. Lalu ada change case, di mana dalam icon ini bisa digunakan untuk mengubah teks yang dipilih ke dalam format kapital atau non kapital. Lalu ada font color, di mana perintah untuk mengatur warna teks yang dipilih sesuai keinginan. Lalu yang kedua ada tab menu home, yaitu paragraf, di mana dalam paragraf ini juga ada beberapa icon. Yang pertama ada bullets, di mana pada Microsoft PowerPoint ini untuk memberikan format pada paragraf atau teks yang dipilih menjadi format daftar, atau bisa juga dipilih seperti titik bulat, checklist, atau bentuk objek lainnya. Lalu yang kedua ada numbering, di mana memberikan format pada paragraf atau teks yang dipilih menjadi format daftar atau senarai dengan tanda angka atau huruf. Lalu yang ketiga ada decrease indent, di mana dalam icon ini berisi perintah untuk menggeser paragraf atau kalimat yang dipilih ke sebelah kiri. Lalu ada increase indent, di mana dalam icon ini digunakan untuk menggeser paragraf atau kalimat yang dipilih ke sebelah kanan. Lalu yang kelima ada line spacing, di mana dalam icon ini berfungsi untuk mengatur jarak spasi antara setiap teks baris teks. Lalu ada ketujuh ada align text lab, di mana dalam icon ini berfungsi untuk mengatur teks yang dipilih menjadi format rata kiri. Lalu yang ke-9 ada center, di mana dalam icon ini berisi perintah untuk mengatur teks yang dipilih menjadi format rata tengah. Lalu ada line text right, di mana dalam icon ini digunakan untuk mengatur teks yang dipilih menjadi format rata kanan. Lalu ada justify, di mana perintah untuk memberikan format pada teks yang dipilih agar menjadi rata kiri dan kanan, sehingga jarak karakter per kata akan menyesuaikan. Lalu ada left to right text direction, di mana dalam icon ini berisi perintah untuk mengatur arah penulisan teks dari kiri ke kanan. Lalu ada right to left text direction, di mana dalam icon ini berisi perintah untuk mengatur arah penulisan teks dari kanan ke kiri. Lalu ada columns, di mana berisi beberapa gaya tampilan saat menulis dapat kalian pilih. Lalu ada text direction, di mana dalam icon ini berfungsi untuk mengatur gaya pada tampilan teks menjadi horizontal atau vertikal. Lalu ada align text, di mana dalam icon ini mengatur posisi teks slide, terdapat pilihan bagian atas, tengah, atau bawah. Lalu ada convert to smart art, di mana dalam icon ini fungsi icon Microsoft PowerPoint ini untuk mengubah format teks ke dalam bentuk shape yang disediakan, dan kalian dapat memilih bentuk sesuai yang kalian inginkan. Lalu di tab menu home juga ada menu drawing, di mana dalam menu drawing ini terdapat beberapa icon. Yang pertama shape box, di mana dalam icon ini berisi beberapa bentuk shape atau objek yang dapat dimasukkan ke dalam slide. Lalu ada arrange, di mana dalam icon ini berisi perintah untuk mengatur objek yang berada di dalam slide. Lalu ada quick style, di mana dalam icon ini terdapat beberapa format shape atau objek yang sudah disediakan. Yang keempat ada shape fill, di mana icon ini berisi perintah untuk mengatur warna pada bentuk shape yang dipilih. Lalu ada yang kelima ada shape outline, di mana dalam icon ini berisi perintah untuk mengatur warna garis luar pada bentuk shape yang dipilih. Lalu yang terakhir ada shape effect, di mana dalam icon ini berisi beberapa pilihan efek yang dapat diberikan efek pada bentuk shape seperti efek bayangan. Lalu di tab menu home juga ada menu editing, di mana terdapat beberapa ikonnya juga di dalamnya. Yang pertama itu ada find, di mana dalam icon ini berfungsi untuk mencari kata pada halaman PowerPoint yang kalian buka. Lalu ada replace, di mana dalam fungsi Microsoft PowerPoint ini juga untuk mengganti semua kata yang sama. Lalu ada select, di mana dalam icon ini dapat digunakan untuk memilih semua bagian termasuk teks atau objek yang ada di halaman. Lalu yang ketiga itu ada tab menu insert, di mana dalam tab menu insert juga ada beberapa menu. Yang pertama menu slide,
Dimana dalam menu slide ini hanya terdapat satu perintah di dalam ribbon tool, yaitu new slide, yang berfungsi untuk menambahkan slide baru pada halaman PowerPoint. Yang kedua ada menu tables, dimana dalam menu tables ini ada beberapa icon juga. Dan dalam menu tables ini menambahkan tabel ke dalam slide. Jika diklik maka akan muncul kotak dialog dan kalian dapat memilih beberapa kolom dan baris yang ingin dibuat. Yang pertama itu ada insert table, dimana jika kalian memilih insert table akan muncul kotak dialog dan kalian bisa memasukkan angka sesuai dengan berapa kolom dan baris tabel yang ingin kalian buat. Lalu yang kedua ada draw table, dimana dalam icon ini berisi perintah untuk membuat tabel menggunakan kursor pada slide PowerPoint. Yang ketiga ada Excel spreadsheet, dimana dalam icon ini fungsi icon Microsoft PowerPoint untuk memasukkan spreadsheet atau lembar kerja Excel lengkap dengan fungsinya ke dalam slide. Lalu ada yang ketiga itu ada menu image, dimana dalam image ini kalian ada beberapa icon yang kalian akan ketahui. Yang pertama itu ada picture, dimana pada icon ini digunakan untuk memasukkan gambar yang tersimpan pada perangkat atau memori eksternal ke dalam slide. Lalu yang kedua ada outline picture, dimana perintah untuk memasukkan gambar yang dapat kalian temukan secara online dengan mengklik icon tersebut. Lalu yang ketiga ada screenshot, dimana digunakan untuk memasukkan gambar yang berupa hasil tangkapan layar dari beberapa aplikasi yang aktif pada perangkat kalian. Lalu yang terakhir ada foto album, dimana dalam icon ini yaitu untuk memasukkan album atau beberapa foto yang tersimpan dalam suatu folder. Lalu ada tab ada menu illustration, dimana yang pertama itu ada shape, dimana berisi beberapa bentuk objek yang dapat kalian pilih dan masukkan ke dalam slide. Yang kedua ada smart art, dimana objek yang telah didesain oleh PowerPoint dapat kalian masukkan dan atur sesuai keinginan. Yang ketiga ada chart, dimana dalam icon ini terdapat beberapa bentuk grafik seperti kolom, radar, pie, bar, area, dan lain-lain yang dapat kalian masukkan ke dalam slide. Lalu ada menu links, di mana terdapat beberapa icon. Yang pertama itu hyperlink, yang berfungsi untuk menyisipkan alamat URL atau tautan yang tujukan ke dokumen lain ataupun halaman web. Yang kedua ada action, di mana icon ini digunakan untuk memberi perintah pada bagian yang diinginkan, seperti jika teksnya diklik itu perintah tersebut berupa aksi seperti melompat ke slide yang diinginkan, memutar sound, dan lain-lain. Lalu ada menu comment, di mana dalam menu comment ini berfungsi untuk memberikan komentar pada bagian yang diinginkan. Jika klik di bagian yang ingin kalian berikan komentar, kemudian klik icon komen dan tuliskan komentar kalian. Lalu ada menu teks, di mana dalam menu teks ini ada beberapa icon. Yang pertama text box, di mana dalam text box ini digunakan untuk memasukkan objek berupa kotak dan kalian dapat menuliskan teks pada objek tersebut. Yang kedua ada add header and footer, di mana dalam icon ini untuk membuat kop pada bagian atas atau bawah di setiap slide, seperti waktu dan tanggal atau nomor slide. Lalu yang ketiga ada word art, di mana dalam icon ini terdapat beberapa desain atau format teks yang dapat kalian pilih sesuai keinginan. Yang keempat ada date and time, di mana dalam icon ini terdapat perintah untuk menyisipkan waktu dan tanggal saat itu dengan ukuran dan letaknya dapat kalian atur sendiri. Lalu ada slide number, di mana dalam slide number ini berisi perintah untuk menyisipkan nomor slide pada slide yang dipilih slide. Lalu ada objek, Nah, yang selanjutnya ada tab menu desain, di mana pada tab menu desain ini terdapat beberapa icon. Yang pertama itu themes, di mana dalam themes ini berisi untuk mengatur background atau latar belakang pada slide PowerPoint. Lalu yang kedua ada background, kalian juga dapat menambahkan background atau template untuk memperindah PowerPoint yang kalian buat. Lalu ada customizes, di mana juga di sini kalian juga bisa mengatur ukuran atau tulisan yang akan kalian gunakan di slide PowerPoint kalian. Lalu yang kelima itu ada tab menu transition, di mana dalam tab menu transition terdapat 3 icon. Yang pertama preview, di mana dalam preview ini kalian dapat memilih tampilan untuk misalnya kalian ingin mengganti slide, kalian bisa
menggunakan efek. Lalu yang kedua ada transition to this slide, dimana dalam transition ini juga kalian ada beberapa transition yang dapat kalian pilih dan digunakan dalam slide kalian. Yang ketiga ada timing, dimana kalian bisa mengatur perpindahan slide dengan waktu. Misalnya kalian ingin mengganti slide itu dengan 3 detik, maka kalian pencet menu timing. Lalu selanjutnya yang keenam ada tab menu animation, dimana pada tab menu animation ini terdapat 4 icon. Yang pertama preview, yang kedua animation, yang ketiga advanced animation, yang keempat timing. Dimana sama seperti transition, tetapi bedanya di sini di menu animation ini dia dapat menambahkan animasi yang akan membuat slide Anda menjadi lebih menarik. Lalu yang selanjutnya yang ketujuh, tab menu slideshow, dimana pada tab menu slideshow ini terdapat beberapa icon. Yang pertama ada start slideshow, yang kedua ada setup, dan yang ketiga ada monitor. Lalu yang kedelapan ada tab menu review, dimana pada tab menu review ini terdapat proving, language, comment, dan compare, dimana dalam tab menu review ini kalian bisa mereview dari slide yang sudah kalian buat dan juga dapat diperbaiki. Misalnya kayak language, nah di situ kalian slide kalian akan dibenarkan bahasanya. Lalu ada komen juga yang kalian masukkan. Lalu yang ke-9 ada tab menu view, dimana pada tab menu view ini terdapat presentation view, master view, show, direction, zoom, color, atau grayscale. Nah dalam tab menu view ini kalian bisa melakukan presentasi, dimana dalam presentasi ini kalian bisa mempresentasikannya langsung di dalam PowerPoint. Lalu yang terakhir ini ada jendela pada Microsoft PowerPoint. Yang pertama itu ada Control Windows, dimana dalam Control Windows ini digunakan untuk menutup lembar kerja, meminimize dan merestore view lembar kerja Microsoft PowerPoint. Lalu yang kedua ada tab ribbon, dimana tab ribbon ini merupakan tab yang berisi menu-menu yang digunakan untuk menunjukkan perintah-perintah untuk mengolah dokumen yang sedang dibuat. Yang ketiga ada group, dimana dalam grup ini merupakan sebuah kumpulan tool yang memiliki kesamaan fungsi. Lalu ada ribbon, dimana dalam ribbon ini merupakan deretan tools yang ada dalam tab ribbon. Ribbon memiliki berbagai macam fungsi dan kegunaannya dalam membuat atau mengedit dokumen yang dibuat. Lalu ada tab outline panel, dimana tab outline panel ini merupakan tombol yang digunakan untuk menampilkan outline panel dan deretan panel yang telah dibuat. Lalu ada slide panel, di mana slide panel ini adalah deretan slide yang telah dibuat dan ditampilkan dalam bentuk thumbnail atau MIB slide. Lalu ada slide number, di mana pada slide number ini merupakan tampilan yang terletak pada pojok sebelah kiri yang berguna untuk menampilkan urutan nomor slide yang aktif dan jumlah slide yang telah dibuat. Lalu ada notes, di mana dalam notes ini merupakan tempat yang digunakan untuk menulis catatan, penunjuk, atau referensi untuk dipresentasikan. Biasanya dalam setiap slide memiliki catatannya masing-masing sesuai dengan kebutuhan. Lalu ada view mode, di mana view mode ini merupakan bagian yang menampilkan pilihan tool yang digunakan untuk mengatur mode tampilan slide, normal, slide sorter, atau untuk menjalankan presentasi. Sekian dari presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.